Oke Pak, jadi kita MPN betul-betul kita beruntung karena sebelum SPAN jadi kita sudah membangun MPN. MPN dan itu mengisi slot yang sudah Ya, disiapkan yang di SPAN. di dalam SPAN. SPAN. Dan Ya. pada saat yang sama kita juga beruntung pada saat SPAN dibangun itu kita sudah punya modernisasi pengelolaan kas Kasnya, negaranya ya Pak ya. betul, betul, Kita sudah punya treasury single account yang itu betul. luar biasa. Dan treasury single account itu Pak, kita bekerja sama dengan Bank Dunia dan Oke. kita terbitkan satu buku Pak ya. Ya, kayak Ya. dilihat juga. Oh, Dan betul. itu Bank Dunia membantu kita karena apa? Bank Dunia merasa bangga sekali karena bisa membantu membangun treasury Terus single ini, account. ya. Dan itu legendnya Pak, itu ada direktur pengelolaan kas Oh, waktu itu itu Pak, namanya Pak Pak Rudi Rudi Widodo itu Widodo. Pak, gitu. Ya, ya, saya Bisa ingat. punya buku jadi. Jadi kalau Bapak ke Bank Dunia ke Washington ngetik single treasury in Indonesia muncul buku itu. Muncul buku Luar itu, ya. biasa itu Pak. Pak, kita kembali ke sistem pengelolaan perbendaraan yang ada di tingkat Satker Pak. Ya. Ya. Waktu kita membangun SPAN itu kita begitu confident karena yang dikelola adalah urusan pengelolaan bendara umum negara. Ya. Jadi Bisa. hampir seluruh kegiatan itu ada di ranahnya Kementerian Keuangan as a treasurer waktu itu. Tetapi kita juga menginginkan bahwa SPAN itu kan didampingi oleh sebuah sistem yang juga keberadaannya itu ada di satker di kementerian lembaga. Sehingga bisa saja waktu itu kita mengharapkan one day gitu, in the future gitu, bahwa orang mencairkan itu nggak usah perlu ke KPPN gitu, langsung aja ngetik di laptop mereka, kemudian keluar sebuah sistem aplikasi yang kemudian kita sebut Sakti, kemudian MPN ada ketemu di web, kemudian selesai dibayar. Kalau itu terjadi kan akan membuat semuanya menjadi lebih singkat, lebih mudah, accountability-nya bisa terjaga, dan akan membuat hidup kita lebih nikmat. Gitu. Tetapi kita sadar bahwa untuk membangun Sakti itu tantangannya pasti lebih berat dibandingkan membangun SPAN. Nah, saya karena itu di tahun 2018 ingat saya ikut di awal Pak. Terakhir saya nggak ikut. Nah, mungkin Pak Bobi ikut dari ujung ke ujung gitu Pak, mengenai Sakti. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Marwanto. Jadi saya ulangi sedikit, memang saya ingat Sakti itu muncul bagian dari pengembangan SPAN waktu itu Pak ya. Jadi karena harus ada feedernya di Satker, pilihannya SPAN atau bangun sendiri. Teman-teman masih muda-muda tuh, kita bangun sendiri Pak, ya dengan keyakinan gitu ya. Nah, tapi memang perjalanannya nggak saya nggak ngatakan nggak semulus SPAN ya, tapi tertatih-tatih karena memang waktu itu kita fokusnya ke SPAN dulu ya Pak. Sehingga saya juga lihat catatan tadi malam, at some point in time kita putuskan di project SPAN itu tadinya kita rilis dua-dua bareng Pak. Itu ide ambisiusnya, tapi at some point in time kita bilang udah Sakti kita tunda deh. Nah, lalu kita rilis SPAN dulu. Nah, kalau ngelihat misalnya dari 2015 setelah SPAN rilis sampai terakhir itu kan Sakti di 2022 atau 2021 saya Pak pastinya. Kan rentang waktunya lumayan panjang ya, 6 tahun. Apakah betul itu diperlukan untuk mengembangkan sistem? Jawabannya enggak sih sebetulnya. Sebetulnya teman-teman saya ingat even di 2017 itu udah ready gitu ya. Yang membantu kita kayaknya pengalaman dengan SPAN itu betul-betul membantu teman-teman untuk merancang Sakti Pak. Jadi dari situ kita lihat ini benefit sampingan dari SPAN. Karena waktu mengikuti SPAN kan teman-teman ngelihat gimana sih proses bisnisnya, gimana sistem itu berjalan. Nah, saya ingat ada satu titik karena perubahan teknologi kita ini kita rubah apa enggak gini. Dan kebetulan saya mumpul belum dirilis kita rubah aja, nanti daripada dirilis terus kita rubah kan. Itu satu yang membuat kita extend. Yang kedua waktu di 2018 ya Pak Marwanto,
arahan Bu Menteri kan, kita ngadepin 2019 sakti. Pokoknya jangan sampai buat kegaduhan. Nah, itu Kita betul, Pak. Kita jadi mundurin dia. jadi mundurnya sakti itu lebih karena ya saya ngatakan faktor eksternal ya, bukan Faktor yang kesiapan. lebih strategis, Ya, Pak. faktor lebih strategis betul ketimbang dari kesiapannya sakti. Iya. Tapi tadi kan kita diskusi ya Pak Marwanto, betul Bapak, kompleksitas untuk roll out sakti jauh lebih besar dibanding SPAN. Karena kalau SPAN kan kita bicara 200 kantor ya Pak Iya, maksimum. Tapi kalau sakti kita bicara 20.000 satker iya. yang baik kapasitas orang maupun infrastrukturnya Berbeda-beda. itu Varied berbeda-beda sekali ya, amat Pak ya. sekali. Ditambah waktu kita nyiapkan itu kan kita masuk pandemi Pak. Betul, iya, Jadi iya, iya. isu training itu satu Menjadi- kompleksitas tersendiri. Ya. Karena kok nggak bisa face to face. Tapi again saya pikir dengan pengalaman sakti kita bisa lihat teman-teman Perben memang All out betul all ya, Pak out, ya. betul, Luar biasa. siap banget. Jadi technically is a challenge, tapi kita terbantu dengan pengalaman di SPAN. Yang non teknis itu yang makin buat teman-teman dewasa sih sebetulnya. Jadi di kepala saya satu, kalau saja kita bisa kumpulkan teman-teman itu bahkan waktu di awal Cortex saya sempat bayangin udah kita pakai sebagian teman-teman Perben aja jadi project manajemennya Cortex, Pak. Tapi lagi-lagi birokrasi kan nggak Masalah semudah itu. silo itu nggak bisa Masa dihindari silo ya, itu Pak. nggak mudah. Padahal kalau itu mungkin kita bisa, saya pikir saya kok cukup yakin bisa lebih smooth kita manage project Cortex. Itu Pak, sakti is a different challenge, tapi saya pikir kita ngelihat benefitnya banyak. Dan satu lagi Pak Marwanto, saya ngelihat dari pengetahuan saya yang terbatas, sebetulnya kalau kita mau improve sisi belanja kita butuh informasi bukan yang sekarang tercapture di SPAN saja, tapi justru malah aktivitas di Satker. di Satker itu kan Pak. Betul. Gitu. Dan benefit dengan sakti sekarang yang dipisah dengan SPAN dan kita manage sendiri itu kita bisa grow ya Pak. Iya. Nah itu kayaknya potensi amat besar tuh Pak. Iya. Kita bisa menambahkan informasi apa yang kita capture langsung di Satker, dan itu kalau kita olah balik, wah kayaknya kita bicara spending review, kita bicara analisis kualitas belanja, Iya. bisa amat besar manfaatnya tuh Pak. Iya. Saya ingat Pak, monggo Pak, sambil Pak. minum. Saya ingat ada masa di mana ada pertanyaan dari Presiden waktu itu. Pada posisi tertentu di bulan November, sebetulnya kemajuan proyek di lapangan itu seperti apa sih? Oke. Dan kita tidak bisa menjawab, Ya. dan kami di perbendaraan itu harus nanya ke KPPN, dan KPPN harus terjun ke lapangan untuk ngecek bagaimana kemajuan fisiknya. Nah, sebetulnya dengan sakti, bayangan kami dulu Pak ya, sebetulnya si pengelola sakti di Satker itu kan bisa memasukkan, tinggal menginput data saja. Betul. Berapa uang keluar Betul. waktu itu, Betul. berapa kemajuan output, Oke. itu dimasukkan. Nah, Ya. memang tantangannya adalah seberapa tepat. Ya. Kalau uang kan pasti gambar Ketika ukur, capture, Pak. ya, Tapi kalau kemajuan output, kan yang memasukkan itu belum tentu orang lapangan. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi memang karena ada 20.000 lebih Satker, Betul. memang bisa bervariasi. Tapi paling tidak Pak, kalau itu bisa masuk dan masuk database, bisa ditampilkan dalam screen, itu Menteri Keuangan, Presiden, Betul. itu akan bisa mengetahui sejenak, klik, semuanya uang keluar berapa secara fisik berapa. Betul. Betul. Ya, dan mudah-mudahan itu dalam waktu dekat atau bahkan sekarang sudah Pak. Saya nggak tahu progres. Saya nggak ngikutin detail juga, tapi Begitu. yang jelas it's amat possible. Iya. Tinggal memang skala prioritas gitu ya. Jadi memang bayangan saya itu ya, kalau dulu kan dulu sempat Pak Mardiasmo sebagai wakil menteri pernah Wamen, ya. ada inisiatif, saya lupa pokoknya terkait untuk monitor belanja itu Pak ya. Pernah. Nah, kalau misalnya itu kita hubungan dengan LKPP Pak. Wah, itu kaya sekali Pak. Jamin Pak. Jadi ada suatu masa di mana Pak Mardiasmo minta, kan waktu itu kan infrastruktur zamannya Pak Jokowi di tahun 2019 atau 18 gitu ya Pak ya. Betul. Infrastruktur itu berapa sih biaya dari APBN? Betul.
Nah, itu untung masih ada SPAN. Jadi di SPAN dicari satu-satu Pak itu. Itu masih manual, jadi dengan kode tertentu, jadi kode mata anggaran tertentu ditaruh gitu, keluar gitu ya. Betul. Tapi saya yakin kalau itu ada Sakti, sebetulnya jauh lebih gampang itu. Jauh lebih gampang. Dan harapan kita bahwa one day semuanya pencairan itu bisa dilakukan dari kantor masing-masing itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat udah, ya Pak. Udah itu. Udah kalau itu udah Pak. Udah itu ya Pak. Kan? Tinggal saja udah. Jadi makanya ke KPPN tidak betul Pak. Nah itu sebetulnya gini Pak. Pada saat tahun 2018 kita tahu betul bahwa SPAN itu akan berjalan dan kalau Sakti itu nanti head to head dengan SPAN, berarti kita harus bicara tentang SDM yang ada di KPPN waktu itu Pak. Nah sehingga pada saat tahun 2018 itu kami dengan tim, waktu itu ingat saya direktur DSP-nya itu Bu Wiwing Pak. Oh Bu Wiwing. Bu Wiwing, Bu Wiwing kita harus pikirkan teman-teman di KPPN itu kalau tugasnya sebagian diambil alih oleh SPAN dan Sakti. Apa yang akan dilakukan? Pertama waktu itu kemudian Pak kita harus membangun sebuah tugas, sebetulnya ini tugas lama Pak, tapi tidak pernah didalami. Yaitu bahwa teman-teman KPPN itu harus bisa berlaku sebagai advisor. Bagi siapa? Bagi kementerian teknis yang ada secara vertikal. Kami hati-hati sekali apakah bisa menjadi advisornya Pemda Pak, karena kan domainnya ya Pak. Domainnya itu beda. Walaupun sebetulnya secara filosofis kan sama Pak. Iya, keuangan negara inputnya juga, berapa, outputnya berapa, kemudian itu satu Pak. Jadi harus menjadi advisor dari seluruh. Nah kemudian yang kedua, kita harus bisa membangun profesi di mana di Kementerian Keuangan harus dikembangkan sebuah profesi yang spesialis bisa membuat analisis tentang pelaksanaan APBN. Dan itu kita membangun jabatan fungsional untuk perbendaharaan Pak. Oh, sudah ada Pak, sudah ada. Dan itu luar biasa Pak. Perjuangannya, tantangan kita adalah dengan Menpan. Karena kan suatu jabatan fungsional yang baru itu tidak begitu saja disetujui oleh Menpan karena mereka punya koridor. Dan beruntung sekali pada saat itu di tahun 2019 itu Pak Presiden kan bilang, sekarang ini kita harus menjadikan jabatan struktural itu lebih ke fungsi. Betul. Jadi itu gayung bersambut Pak. Oleh sebab itu jabatan fungsional perbendaharaan, apakah bendahara ataukah pengelola perbendaharaan itu menjadi cepat sekali berkembang karena memang ada keputusan dari atas yang sebetulnya sudah ada embrionya Pak. Itu sebagai antisipasi kami pada saat kami sadar bahwa one day pada saat semua pengelolaan pencairan itu dikelola oleh IT, dalam hal ini adalah SPAN dan Sakti, harus ada sesuatu. Pertanyaannya kemudian sekarang ini, apakah kemudian KPPN yang sekarang jumlahnya, seingat saya sekitar 180-an Pak, ya. 180. Apakah masih akan tetap seperti itu? Apakah harus diurangi? Nah, kalau untuk itu, ini kan menyangkut SDM yang terkelola di situ, menyangkut aset segala macam. Jadi saya kira terlepas dari pertimbangan kepraktisan, efisiensi, harus juga dipertimbangkan faktor-faktor lain, Pak. Terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara dengan daerah, Pak. Betul. Dan mudah-mudahan itu, Pak, menjadi masukan yang kuat. Jadi Sakti luar biasa Pak, sudah menjadikan mimpi kita itu terrealisasi sudah. Dan itu Pak, saya teringat betul waktu zaman kita krisis moneter Pak di tahun 1987, 88. Saya waktu itu jadi direktur APBN Pak. Kita selalu setiap minggu itu ketemu dengan IMF. Nah, waktu pertemuan dengan IMF, dia nanyakan gitu dia, Marwanto, how much money do you have now? Dia nanyakan berapa duit yang saya pegang. Dia karena counterpartnya itu kan BKF yang sekarang Pak gitu ya. Jadi waktu itu Biro Analisis APBN. Jadi kami tidak punya data Pak itu.
Jadi kami harus lapor ke Bu Menteri dan Bu Menteri perintah ke teman-teman waktu itu di Cialama, Pak. Oh, oke, ya, ya, yang Jadi saya kita minta kasih. setiap KPPN melaporkan berapa uang yang dia pegang pada hari itu. Dan itu memerlukan waktu, karena kan bayangin Pak, seluruh Indonesia dan manual ya Pak. Betul. Jadi itu telepon dipakai, telegram dipakai, bayangin Pak itu untuk mengirimkan data itu. Aja. Dan itu diperlukan 1 hari Pak. Coba bayangkan sekarang dengan span Pak. Satu klik ya. Gitu udah. Jadi itu muncul. Itu adalah buah dari sebuah reform Pak yang luar biasa gitu. Dan jadi mungkin itu Pak, buku merah ya. Buku merah. Bapak ingat masih buku merah gitu Betul. Ya. Buku merah itu produk yang luar biasa. Waktu itu saya kan tugas di anggaran yang sekarang gitu, tapi waktu itu di BKF. Pada saat kami harus membuat laporan, itu kan bahan utama itu adalah buku merah. Buku merah ya Pak. Dan untuk mendapatkan buku merah itu, Pak, wah perjuangannya luar biasa. Jadi kami harus lapor ke Sekretaris Menteri, tolong mintakan Pak Menteri laporan buku merah dari anggaran. Itu begitu silo-silonya pekerjaan pada saat itu Pak. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan sekarang, waduh betapa bahagianya teman-teman yang bekerja di analisis APBN Pak sekarang. Karena kan dengan satu klik itu semuanya sudah ada. Jadi itu sekali lagi buah daripada sebuah reform kemajuan di IT. Dan kalau kita bicara reform IT, itu ada nama Pak Bobi Pak. saya beruntung dapat masuk ke tempat yang juga itu Pak, yang dinamis tadi. Iramanya sama ya Pak, iramanya sama. Dan saya kira gitu. Kalau gini Pak, kalau di pengalaman lain orang masuk dari luar mengerjakan sesuatu yang mengganggu comfort zone seseorang, itu dimusuhin Pak. Saya kira Pak Bobi tidak mengalami itu kan Pak? Alhamdulillah. Enggak kan Pak ya, karena figur Pak Bobi mungkin ya kita beruntung figur Pak Bobi yang sangat bersahaja, very friendly, kemudian dekat dengan Bu SMI. Aset ya. Aset itu Pak, jadi itu yang luar biasa. Nah Pak, jadi pesan awal daripada reform yang kita lakukan di bidang IT itu kan kita membangun SPAN itu sebagai backbone IT di Kementerian Keuangan. Jadi kalaupun toh nanti ada aplikasi baru, harus nyambung dan bisa interface dengan SPAN. Karena sebagai BUN ya alatnya itu SPAN. Gitu. Nah sekarang kan kemudian pembangunan IT di pajak itu sebetulnya sudah lebih dulu dari SPAN Pak. Awal-awalnya Pak. Awal-awalnya. Tapi kita tahu persis bahwa ada kompleksitas yang luar biasa barangkali Pak ya di pengelolaan pajak gitu ya. Atau juga mungkin ada sebuah fase di mana kenyamanan yang sudah ada itu sangat terganggu dengan adanya IT gitu ya. Itu kan tidak mudah Pak ya mengubah sebuah manajemen pengelolaan budget itu dengan IT. Semuanya kan harus dirubah. Nah Pak, kemudian kita akhirnya sepakat bahwa kita akan membangun Cortex setelah quote-unquote pengalaman sebelumnya cukup berdarah-darah ini. Betul. Pak Bobi masuk dan Pak Bobi diharapkan bisa merangkul semua stakeholder ini untuk membangun sebuah pemahaman bagaimana pentingnya IT di pengelolaan perpajakan. Monggo Pak, share bagaimana Pak? Lebih mudah menghadapi SPAN atau lebih mudah menghadapi Cortex Pak ini ceritanya? Mungkin sedikit berbeda ya Pak Marwanto, karena waktu saya masuk SPAN kan is already ongoing gitu. Kita udah di proses pengadaan, desainnya juga udah ada. Saya memastikan yang berjalan ini sesuai dengan apa yang direncanakan. Kalau di Cortex, alhamdulillah saya mulai dari betul-betul dari nol gitu kan. Kalau ada pun yang saya ngerasa advantage saya di Cortex adalah ya saya terlibat dari awal. Start from the beginning. Gitu. Juga bisa ngelihat pengalaman pajak sebelumnya gitu. Contoh misalnya Pak Marwanto ya, sebelum kita sepakat di Cortex ini, teman-teman pajak masih ngotot mereka bisa develop sendiri. Ya kan, kalau Pak Marwanto mungkin pernah dengar istilah SIDJP 9 gitu. Mereka kan buat versi SIDJP yang masa depan. Tapi setelah mereka ngalami terkantuk-kantuk,
terantuk sana sini, mereka bilang emang nggak bisa deh kalau kalau pakai pendekatan itu. Dulu itu kalau kita sodorkan konsep seperti SPAN dengan COTS, mereka mengatakan Langsung oh ini, enggak, no, 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 no. pajak tuh beda gitu kan. Tapi mereka juga rajin untuk ngamati pasar lah Pak. Dan setelah pengalaman internal seperti banyak hambatannya, mereka juga lihat pengembangan di pasar itu makin banyak negara yang mengadopsi COTS approach gitu. Jadi itu satu poin, saya pikir waktu masuk di awal project, at least kita punya punya visi yang sama. So itu is a plus mungkin Pak ya. Yang kedua kalau komitmen Bu Menteri lagi-lagi Luar biasa, luar Pak. biasa. Jadi Kita sekali lagi sangat beruntung tuh, punya no Menteri Bu issue. Sri Mulyani, Pak. Nah, satu hal dengan pengalaman, mungkin terutama teman-teman pajak dengan pintar itu kan mereka ngerasa support dari World Bank tidak seperti yang mereka harapkan lah gitu. Gitu. Sehingga mereka cenderung ingin pakai APBN. Tapi disadari awal kalau pakai APBN ada isu peraturan tadi pengadaan, fleksibilitas pengadaan dapat. Jadi kita bilang oke, kita buat prosedur pengadaan sendiri, peraturan pengadaan sendiri. Oh, Perpres sendiri. khusus Pak itu. Khusus untuk luar ini. biasa, ya, ya. Isinya sebagian besar sebenarnya kita adopsi dari SPAN. dari ya pengadaan World Bank Pak. World Bank. World Bank itu kita masukkan. Bahkan kalau Pak Marwanto mau lihat detail sampai ke draft kontraknya pun mirip banget dengan SPAN kita adopsi itu. Nah itu satu. Yang kedua, saya mengusulkan dengan pengalaman di SPAN, bisnis proses improvement itu harus awal mutlak, mungkin. Bahkan mutlak waktu kontrak kita udah pakai itu sebagai bagian dari TOR gitu. Jadi yang ketiga kita bentuk tim. Kalau di SPAN dulu kan tumbuh ya Pak ya, timnya baru di tengah jalan kita bentuk menjadi satu direktorat. Di pajak itu bahkan waktu proyeknya jalan kita punya 300 orang Pak, dedicated. 350 orang, 320 sekarang dedicated. Ya semua itu kita bangun berdasar pengalaman SPAN. Nah tapi waktu proyek ini jalan, beberapa challenge yang kita hadapi masih nggak beda jauh dari SPAN. Misalnya perubahan requirement, baik karena regulasi, karena kalau Pak Marwanto lihat kan HPP itu baru diketok palu 2021 kalau nggak salah. Padahal proyek kita udah mulai di awal 2021. Harusnya di akhir 2021 itu desain udah kita freeze Pak. Jadi itu klasik juga regulasi kan. Yang kedua memang tuntutan proses bisnis. Itu sedikit berbeda kalau di teman-teman Perben, kayaknya dengan pengalaman KPPM percontohan segala macam, saya ngelihat kok pengalaman SPAN itu ada understanding mau nggak mau kita harus freeze nih. Di pajak kesadaran itu kayaknya muncul agak belakangan, walaupun mungkin kalau saya ngelihat balik kita terlalu ambisius sih Pak. SPAN dulu kan di tornya kita buat 48 bulan, walaupun si LG ngusulin 39 bulan, akhirnya 69 bulan. Di Cortex ini kita ambisius 36 bulan Pak. Wow. Padahal kalau ngelihat dari angka aja, proses bisnisnya di SPAN dulu kita punya 8 atau 9, di Cortex ini ada 20 gitu ya. Jadi very ambitious. Pokoknya nggak mau kalah sama SPAN lah. 36. Saya mungkin agak setuju karena saya bilang, saya minta komitmen tentang pajak ya. Betul ya, kita pakai COTS, kita nggak neko-neko lah kasarannya gitu. Jadi backgroundnya, jadi persamanya kita lebih siap kalau saya ngelihat. Pada saat berjalan hal yang klasik memang terulang gitu. Nah, waktu kita dapat kontraktornya, kita dapat kontraktor yang produknya itu, mungkin kalau sedikit background Pak Marwanto, cost untuk kayak perpajakan ataupun kayak SPAN itu di dunia ini yang orang selalu membandingkan dua produsen Pak, SAP yang rigid gitu, dia betul-betul
ya kayak Jerman Pak, Bapak bayangin orang Jerman gitu ya. Kalau mau berubah itu akan sangat costly gitu. Lalu ada Oracle yang lebih fleksibel. Kita di Span dulu dapat yang Oracle Pak. Jadi emang agak lebih fleksibel sih memang. Nah, waktu pajak ini kita dapat bahkan lebih fleksibel dari Oracle. Keuntungannya memang ya karena dia lebih fleksibel, dia bisa mengakomodasi banyak kebutuhan kita gitu. Tapi kerugiannya karena orang jadi loose. Keinginannya lebih banyak. Keinginannya lebih banyak gitu, kira-kira gitu lah Pak. Jadi ya saya ngelihat mau kita terapkan ke S-Fan, tapi juga konteksnya memang tadi ada HPP yang berubah, ada akomodatif di sini. Jadi kita masih berjalan. Sekarang kita extend Pak proyeknya 6 bulan, tapi dengan kesadaran jadi ini 42 Pak ya, 36 tambah 6 42 gitu. Target kita nanti pertengahan tahun depan, dan ini kembali kita gaungkan pengalaman Span. Kalau kita nggak freeze, kita nggak betul-betul patuh, pengalaman Span bisa berubah. Saya bilang Span 39, katakanlah kita ambil TOR lah, 48 jadi 69. Nah ini kalau yang kita nggak disiplin di sini dari 42 bisa 50-an gitu ya. Tapi mudah-mudahan karena arahan Bu Menteri kan ini kalau kita nggak bisa bereskan sebelum pergantian kabinet tahun depan, akan ada risiko lebih besar. Ada risiko lagi besar. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita kendalikan sih Pak. Jadi memang kesamaan dari keduanya is managing ya kebutuhan kita yang nggak semuanya tidak beralasan, bukan karena maunya para direktur gitu, karena kan ada tuntutan regulasi yang berubah gitu. Tapi mencoba menyeimbangkan antara mana yang bisa kita tambahkan, mana yang nanti dulu deh. Seperti Bapak bilang tadi, jadi dulu Span kan baru setelah itu kita bisa tumbuh gitu ya Pak. Itu yang ya, tadi Bapak bilang, oh ini mumpung ada perubahan, kenapa nggak ini ditambahin, kenapa ini nggak ditambahin. Itu yang saya lihat kesamaannya di situ Pak. Nah, perbedaannya mungkin saya rasakan waktu Span dulu dari segi project management mungkin kita agak lebih, saya bandingkan ya Pak, agak lebih teman-teman project lebih lebih cair, lebih tenang karena kalau ada perubahan ya kita rumuskan secara profesional, toh nanti bentengnya ada di nolnya World Bank Pak, ya kan. Kalau sekarang kan enggak, di kita semua, jadi itu walaupun kita punya perpres sendiri, tapi setiap ada perubahan gitu ya Pak ya. betul.